Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, ceria ya. Selalu belajar walaupun masih di masa pandemi. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu tentang beberapa hal yang membedakan keluarga, kehidupan keluarga Muhammadiyah dengan keluarga yang lain, di mana keluarga Muhammadiyah itu dimanapun berada harus bisa menjadi suri tauladan, berakhlak mulia, disenangi tetangga-tetangga yang lain ya. Langsung materinya yang kemarin kita pelajari, yaitu ada dua ya. Yang pertama, rajin beribadah. Sebagai keluarga Muhammadiyah ini harus memberi contoh, ibadahnya harus rajin ya. Dan kemudian yang kedua, berperilaku disiplin, tepat waktu, janjian sama teman tepat waktu, maka orang lain akan menghargai ketika kita datang lebih dulu. Oke ya, jangan sampai kita telat ya. Ketika kita telat, berarti kita ini tidak disiplin, dan itu sangat tidak baik ketika nanti kita bekerja ya. Kalau bisa disiplin dalam segala hal, baik beribadah maupun bekerja. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah hidup bersih dan sehat. Jadi ini juga satu hal yang penting ya. Jadi kebersihan itu pangkal kesehatan. Kalau kita bersih, insya Allah kita bisa hidup sehat ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan hidup bersih ini, yang pertama, membiasakan hidup bersih. Ini akan mendatangkan kesehatan. Nah, ini berarti kebersihan pangkal kesehatan tadi ya. Jadi ketika kehidupan kita bersih, rumah kita bersih, baju kita bersih, badan kita bersih, maka kita akan sehat. Karena kuman itu senang bersarang di hal-hal atau tempat-tempat yang kotor, yang bau ya. Kemudian yang kedua, harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Diri kalian sendiri ya, mandi setiap pagi ya. Nah, syukur kalau sebelum sholat subuh mandi dulu baru sholat subuh, itu malah bagus ya. Apalagi Nabi Muhammad itu aja bersiwak itu sampai 5 kali, yaitu sebelum sholat ya. Padahal siwak itu ternyata enzimnya itu lengkap ya, di pasta gigi itu semua itu enzimnya yang dibutuhkan oleh gigi itu ternyata ada di siwak, dan kita disunahkan siwak setiap mau sholat. Nah, ini contoh kecilnya dari kebersihan ya. Selain mandi, kita juga harus menjaga kebersihan pakaian kita ya, supaya kita tidak terkena penyakit kulit. Maka kita harus menjaga kebersihan pakaian kita, kemudian kebersihan dan kerapian kamar kita. Nah, kalian yang sudah punya kamar berarti harus menjaga kebersihannya. Tiap kali main boleh main, setelah main kemudian kita punya kewajiban untuk merapikannya atau mengembalikan mainan ke tempat semula. Jadi kamar kita tetap dalam keadaan bersih ketika pasca kita bermain. Sebelum bermain bersih, setelah bermain juga harus bersih. Ketika belajar juga, sebelum belajar bersih, setelah belajar juga harus bersih, baik di kamar ya, di ruang lain ataupun di sekolah juga ini ya. Berangkat itu kelas kita sudah bersih, dibersihkan oleh bapak-bapak support teknis, maka pulang juga kita sebagai warga kelas harus menjaga kebersihannya ya. Berangkat bersih, pulang juga harus bersih. Oke. Kemudian selanjutnya, jika kita bersih maka orang lain tidak terganggu. Mereka akan merasa nyaman jika kita bersih, badan kita wangi. Tapi ini baunya kok mecut ya, ini teman kita pasti terganggu, orang lain terganggu. Kemudian di keluarga Muhammadiyah, perilaku bersih ini harus diutamakan ya. Orang Jepang aja yang tidak berketuhanan, tidak percaya Tuhan, mereka sangat menjaga kebersihan. Apalagi kita yang percaya Tuhan, percaya Allah. Allah itu menyuruh kita untuk hidup bersih ya. Sholat aja 5 kali sebelum sholat kita harus bersih-bersih diri, yaitu dengan wudhu
Ya, apalagi kalau mandi dulu itu malah tambah bagus. Oke, selanjutnya 4. Menjadi teladan bagi orang lain. Nah, setiap keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanannya. Ya, keteladanannya antara lain contoh ya, bersikap baik kepada siapapun, kemudian kita sikapnya lemah lembut, ya, ndak gampang marah, ndak gampang kesenggol orang lain sedikit ndak marah ya. Kemudian suka menolong. Nah, orang itu akan senang sekali jika ketemu kita itu sering menolong. Maka kebaikan kita akan diingat terus. Ketika ketemu kita, mereka akan senang karena oh kita pernah nolong ya. Kemudian perhatian kepada siapapun kita perhatian, apalagi kepada orang yang miskin, orang yang tidak punya. Itu kalau kita perhatian, insya Allah itu merupakan teladan yang baik. Kemudian pemaaf sama teman. Ya, kita harus suka memaafkan kalau teman kita salah, sama adik, sama kakak ya. Ketika adik kakak salah, maka kita harus memaafkan ya. Kalau bisa malah sebelum mereka minta maaf kita sudah memaafkan, itu malah lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir beramar ma'ruf nahi munkar. Nah ini, nek beramar ma'rufnya mungkin kita ngajak pada kebaikan itu orang banyak yang ya oke lah ya, aman. Tapi ketika nahi munkar, ya, mencegah kemunkaran, ini yang sulit ya. Ini yang sulit dan kadang orang akhirnya marah kepada kita, benci kepada kita ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap kita karena nahi munkar ini. Maka butuh strategi khusus untuk bernahi munkar ya, supaya mereka tidak tidak melakukan hal-hal yang berbalik ke kita ya. Dan Muhammadiyah ini sudah bisa melakukan strategi nahi munkar yang halus namun tidak menyakiti mereka ya. Oke, kita keteladanan antara lain tidak perlu menunggu besar untuk kita bisa diteladaninya ini. Walaupun kalian sudah masih kelas 3, kalian harus bisa diteladani teman kelas 3 yang lain atau bisa diteladani oleh adik kelas kita. Misalnya dalam hal sholat, wudhunya yang benar, kemudian ketika beli jajan budaya antrinya juga harus diperhatikan. Tidak boleh kita menyalip adik kelas 1 ya, adik kelas 2 kita salib karena kita misalnya merasa besar kelas 3 lah, itu tidak boleh ya. Kemudian ya, sejak dini kita harus berakhlak mulia dan berprestasi. Lah ini sesuai dengan visi SD Muhammadiyah 2, yaitu berakhlak mulia dan berprestasi. Kemudian yang ketiga, keluarga menjadi teladan bagi tetangga, saudara maupun teman. Jadi keluarga kita itu menjadi contoh, dicontoh oleh mereka, baik tetangga kita, saudara kita ataupun teman kita itu mencontoh kita, mencontoh keluarga kita ya. Nah, itu harus ya. Oke, kemudian yang keempat, orang akan meneladani kita jika perilaku kita itu mencerminkan akhlak mulia. Nah, jadi kalau akhlak kita baik, kemudian insya Allah orang akan meneladani kita. Tapi kalau akhlak kita buruk, ya pasti kita akan menjadi gunjingan mereka. Lanjut yang terakhir, beramal usaha Muhammadiyah. Ya, ini penting sekali ya. Setiap warga Muhammadiyah harus beramal soleh melalui persyarikatan. Boleh di luar, tapi kalau bisa di persyarikatan supaya bisa membantu orang-orang yang ada di keluarga Muhammadiyah yang lain ya. Beramal soleh bisa dengan pangkat atau jabatan. Misalnya kalian menjadi bupati ya, mungkin ada masjid yang rusak. Nah, kalian bisa dengan jabatan itu membangun masjid tersebut ya. Bahkan di Turki itu tidak hanya membangun bangunannya saja, mewajibkan umat Islam untuk sholat subuh berjamaah itu di Turki. Jadi ketika pagi subuh itu sudah seperti siang, orang itu lalu lalang banyak sekali untuk beribadah lah. Siapa tahu nanti kalian ada yang jadi bupati, gubernur, bahkan mungkin presiden atau menteri agama. Semoga ada ya. Nah ini tolong manfaatkan pangkat atau jabatan kalian untuk agama Islam ya.
Insya Allah dengan manfaatkan untuk agama Islam, kalian akan menjadi pejabat atau orang yang berpangkat yang amanah, dan ini penting dan pasti akan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak punya jabatan atau pangkat bisa dengan harta. Kalau punya harta, mungkin ada yang punya tanah sangat luas, mau infakkan ke Muhammadiyah, silahkan ya. Muhammadiyah mengelola infak atau wakaf dalam bentuk tanah. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ketika ada orang wakaf maka langsung jadi atas nama Muhammadiyah, bukan atas nama perseorangan ya. Nah, kayak tanah SD Muhammadiyah ini adalah wakaf dari Bapak Haji Muali, diwakafkan untuk sekolah, dan ini bukan menjadi milik Bu Cepeng selaku kepala sekolah, tapi ternyata menjadi Muhammadiyah, milik Muhammadiyah ya. Bu Cepeng dan Dewan Guru hanya pengelola ya, sementara nanti bisa berganti mungkin kalian ya. Kemudian pikiran, nah ini bisa dengan pikiran. Nah, guru ini termasuk yang beramal soleh dengan pikiran, mengajar kalian, menjadikan kalian dari tidak tahu menjadi tahu ya, itu ya dengan pikiran. Kemudian dengan keahlian. Nah, kalau kalian jadi dokter mungkin keahliannya bisa digunakan untuk beramal soleh di Muhammadiyah, mungkin ikut baksos atau apa ya. Kalau tidak punya keahlian bisa dengan tenaga. Nah, mungkin membantu ketika baksos bagian mengangkat berasnya atau mengirim kemana gitu. Karena tidak punya keahlian, tidak punya harta, tidak punya pangkat, jadi bisa dengan tenaga ya. Oke. Kita ingat ini yang penting, pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yaitu Muhammadiyah ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur dan lain-lain, dan kembalilah ke Muhammadiyah. Jadi ketika kalian punya keahlian, silahkan nanti digunakan untuk beramal soleh di Muhammadiyah ya. Apakah boleh kerja di luar? Boleh, cuman ketika mungkin ada baksos, misalnya kalian jadi dokter, bisa ikut gabung di Muhammadiyah membantu baksos di Muhammadiyah ya. Ketika kalian jadi insinyur, boleh kerja di luaran sana, tapi ketika Muhammadiyah butuh, kalian siap untuk menjadi insinyur baik masjid atau bangunan Muhammadiyah ya. Syukur-syukur karo gratis. Oke, mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.